Aku capek, Mas. Capek jadi kuat sendirian. Suara itu bergetar. Bukan teriakan. Bukan amarah. Hanya suara seorang istri yang terlalu lama menahan air mata. Namun sang suami hanya terdiam. Seolah luka istrinya tak pernah benar-benar ada. Assalamualaikum sahabat Han. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum cerita berlanjut, jangan lupa subscribe ya, agar kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini bisa terus menemani hari-harimu. Dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Aisyah sudah terjaga bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 4.12. Rumah masih sunyi. Lampu ruang tamu mati. Anak-anak masih terlelap di kamar kecil mereka. Aisyah bangun perlahan dari sisi ranjangnya, berusaha tidak menimbulkan suara. Di sebelahnya, Rizal masih tidur membelakangi, wajahnya tenang, napasnya teratur. Seolah tak ada beban apapun yang perlu dipikirkan. Aisyah menatap punggung itu sejenak. Ada rindu di sana. Rindu untuk disapa, dipeluk, atau sekadar ditanya, "Kamu capek?" Namun pertanyaan itu hanya tinggal di kepalanya. Ia beranjak ke dapur, menyalakan lampu kecil, lalu mulai menanak nasi. Tangannya bergerak otomatis. Seperti mesin yang sudah hafal tugasnya. Di sela suara beras dicuci dan air yang mengalir, Aisyah menarik napas panjang. Bukan karena lelah fisik semata. Melainkan karena ada sesak yang sudah lama bersarang di dadanya. "Ya Allah, kuatkan aku hari ini," bisiknya pelan. Ia tidak meminta bahagia. Tidak juga meminta dimengerti. Ia hanya meminta kekuatan. Karena itulah yang tersisa. Aisyah, 32 tahun, ibu dari 2 anak, dikenal oleh tetangga sebagai istri yang sabar. Tidak pernah terdengar bertengkar. Tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum ketika ditanya kabar. Suaminya kerja keras ya? Orang-orang sering memujinya. Aisyah hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Mereka tidak tahu. Senyum itu sering dipakai untuk menutupi tangis yang ditahan semalaman. Pukul 6 pagi, rumah mulai hidup. "Bunda, seragam aku di mana?" Suara Naila, anak pertamanya, terdengar dari kamar. "Di lemari, sayang." "Yang sudah disetrika," jawab Aisyah lembut. Faris, anak bungsunya, berlari kecil ke dapur. "Bunda, aku mau telur." "Iya, sebentar ya nak." Aisyah bergerak cepat. Menggoreng telur. Menyeduh teh. Menyiapkan bekal. Di saat yang sama, Rizal keluar dari kamar, masih dengan wajah setengah mengantuk. "Kopi ada?" tanyanya singkat. "Ada, Mas." "Ini masih panas," jawab Aisyah sambil menyodorkan cangkir. Rizal duduk, menyesap kopi tanpa menatap istrinya. Ponsel sudah di tangannya. Aisyah berdiri di dekat meja makan, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bicara. "Mas, nanti pulang jam berapa?" Rizal tidak langsung menjawab. Jarum jam berdetak pelan, terdengar jelas di ruang makan. "Lembur." "Jangan nanya terus," katanya akhirnya, nada suaranya datar, hampir kesal. Aisyah terdiam. "Iya." Hanya satu kata itu yang keluar. Padahal, yang ingin ia katakan adalah, "Aku cuma ingin tahu kapan aku bisa duduk sebentar denganmu." Tapi ia tahu, kalimat itu tidak akan mengubah apa-apa. Setelah Rizal berangkat kerja, Aisyah mengantar anak-anak ke sekolah. Di motor, ia tersenyum dan bercanda seperti ibu-ibu lainnya. Namun saat kembali ke rumah, kesunyian menyambutnya lagi. Ia duduk di sofa, memandang ruang tamu yang rapi. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Rumah ini utuh. Keluarganya lengkap. Tapi hatinya retak perlahan. Aisyah mengambil sapu, mulai membersihkan lantai. Saat itulah, tanpa aba-aba, air matanya jatuh. 1 tetes. Lalu 2. Lalu tak terbendung. Ia berhenti menyapu, duduk di lantai, menutup mulutnya agar tangisnya tak bersuara. "Kenapa aku harus selalu kuat?" gumamnya lirih. Ia teringat kalimat Rizal semalam. "Kamu kan di rumah saja, capek apa sih?" Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Seolah semua lelahnya tidak pernah sah. Siang hari, Aisyah menyetrika baju sambil menyalakan televisi, hanya sebagai teman.
Tangannya bergerak, pikirannya melayang. Ia teringat dirinya dulu. Perempuan yang ceria. Punya mimpi. Punya suara. Sekarang, ia bahkan ragu untuk mengungkapkan perasaannya sendiri. Setiap kali ingin bicara, ia selalu kalah oleh rasa takut. Takut dianggap mengeluh. Takut dibilang drama. Takut menjadi beban. Akhirnya, ia memilih diam. Diam yang lama-lama berubah menjadi luka. Sore menjelang. Aisyah menjemput anak-anak. Bunda hari ini sedih? Naila tiba-tiba bertanya saat mereka berjalan pulang. Aisyah terkejut. Ia menunduk agar Naila tidak melihat matanya yang berkaca-kaca. Kenapa tanya begitu, nak? Soalnya, Bunda kelihatan capek. Pertanyaan polos itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Aisyah tersenyum, mengelus kepala anaknya. Bunda nggak apa-apa. Bunda cuma capek sedikit. Padahal yang capek bukan cuma tubuhnya. Hatinya jauh lebih lelah. Malam datang. Makan malam tersaji rapi di meja. Rizal pulang larut. Tanpa permintaan maaf. Tanpa penjelasan. Mas, makannya masih hangat, kata Aisyah pelan. Rizal duduk, makan cepat-cepat. Besok aku lembur lagi, katanya singkat. Aisyah mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang tak pernah terucap. Jika aku selalu diam demi rumah tangga ini, apakah suatu hari kamu akan menyadari betapa dalam lukaku? Malam itu, Aisyah kembali menangis dalam diam. Bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena tak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Dan dari situlah semuanya bermula. Sebuah luka yang terus tumbuh. Di balik sosok istri yang terlihat baik-baik saja. Hari-hari Aisyah berjalan seperti roda yang terus berputar tanpa pernah berhenti. Pagi, siang, sore, malam, semuanya terisi oleh rutinitas yang sama. Namun perbedaannya, beban di dadanya semakin berat. Ia mulai sadar. Bukan lelah yang paling menyakitkan, melainkan merasa tidak dianggap. Pagi itu, Aisyah sedang menyiapkan sarapan ketika Rizal bersiap berangkat kerja. Kemeja yang sudah disetrika rapi tergantung di kursi. Sepatunya bersih. Tas kerjanya sudah siap. Mas, bekalnya aku buatkan ya? Tanya Aisyah lembut. Rizal mengangguk tanpa menoleh. Taruh saja di tas. Nada suaranya dingin. Bukan kasar, tapi cukup untuk membuat Aisyah merasa tidak penting. Saat Rizal mengenakan sepatunya, Aisyah memberanikan diri bicara lagi. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Aku cuma khawatir. Rizal berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Aisyah, aku kerja buat keluarga. Kamu tuh kenapa sih jadi banyak mikir? Nada suaranya mulai meninggi. Aisyah menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Aku nggak banyak mikir, Mas. Aku cuma, udah. Jangan dibesar-besarkan, potong Rizal. Kalimat itu kembali menampar perasaannya. Ia menunduk, menahan air mata. Iya, Mas, jawabnya pelan. Selalu itu. Selalu iya. Setelah Rizal pergi, Aisyah duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar pelan. Ia memejamkan mata, mencoba menarik napas dalam-dalam. Kenapa setiap aku bicara, selalu dianggap berlebihan? Bisiknya pada diri sendiri. Ia bukan ingin dimanja. Ia hanya ingin didengar. Hari demi hari, Rizal semakin sibuk. Pulang larut sudah menjadi kebiasaan. Kadang tanpa kabar. Kadang hanya pesan singkat, pulang malam. Aisyah menunggu, dengan makan malam yang dingin. Dengan anak-anak yang tertidur di sofa. Suatu malam, Aisyah mencoba menegur dengan hati-hati. Mas, lain kali kabari ya kalau pulang larut. Anak-anak nungguin. Rizal meletakkan tasnya dengan agak keras. Kamu tuh ribet. Aku juga capek tahu. Nada suaranya tinggi. Matanya menatap Aisyah dengan kesal. Aisyah terpaku. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari bentakan. Maaf, itu saja yang mampu ia ucapkan. Padahal yang ia rasakan adalah sakit. Perlahan, Aisyah mulai belajar satu hal. Diam lebih aman daripada bicara. Ia menyimpan keluh kesahnya sendiri. Menelan kekecewaannya. Menutup lukanya dengan senyum tipis. Namun luka yang dipendam
Tidak pernah benar-benar hilang. Siang hari, saat menjemput Naila di sekolah, Aisyah bertemu dengan ibu-ibu lain. Suamimu sibuk banget ya, Syah? Tanya salah satu dari mereka. Aisyah tersenyum kecil. Iya, kerja terus. Enak dong, suami kerja keras. Aisyah mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa kerja keras itu membuatnya merasa sendirian? Bahwa rumah tangga bukan hanya soal nafkah, tapi juga kehadiran? Di rumah, Aisyah mulai sering melamun. Bajunya sudah terlipat rapi, tapi ia masih duduk diam. Matanya kosong menatap dinding. Ia teringat satu kejadian kecil yang ternyata sangat membekas. Suatu hari, ia sakit kepala hebat. Tubuhnya lemas. Namun ia tetap memasak karena tahu Rizal tidak suka makan di luar. Saat Rizal pulang, Aisyah berkata pelan, "Mas, aku kurang enak badan hari ini." Rizal hanya menjawab singkat, "Minum obat saja." Tidak ada sentuhan. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Malam itu, Aisyah menangis dalam diam. Bukan karena sakitnya, tapi karena rasa tidak diperhatikan. Aisyah mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah menjadi istri berarti harus selalu kuat? Apakah lelahku tidak pernah cukup untuk dianggap nyata? Ia ingat pesan ibunya dulu. Jadi istri itu harus sabar. Tapi tak ada yang pernah mengajarkan bagaimana caranya bertahan saat sabar berubah menjadi luka. Konflik kecil demi kecil terus menumpuk. Hal-hal sepele berubah menjadi sumber kesedihan. Rizal lupa tanggal ulang tahunnya. Rizal lupa janji untuk makan bersama. Rizal lupa bahwa Aisyah juga manusia. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri lagi. "Mas, kamu masih sayang aku?" Pertanyaan itu keluar dengan suara gemetar. Bukan tuduhan. Hanya ketakutan. Rizal menatapnya singkat. "Ngapain nanya begitu sih? Kamu aneh." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada tidak. Aisyah tersenyum paksa. "Iya, aku cuma nanya." Di dalam hatinya, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Anak-anak mulai merasakan perubahan itu. Naila menjadi lebih pendiam. Faris sering rewel tanpa sebab. Suatu malam, Faris berkata polos, "Bunda jangan sedih." Aisyah memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh ke rambut kecil itu. "Aku nggak sedih nak," katanya sambil tersenyum. Namun di dalam dirinya, ia berteriak. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu setelah semua tertidur. Lampu redup. Jam menunjukkan pukul 1.17. Ia menatap pintu, berharap Rizal pulang lebih awal. Namun yang datang hanya keheningan. Di saat itulah Aisyah menyadari satu hal yang menakutkan. Tangan menunjuk kanan, ia mulai merasa sendirian meski masih berstatus istri. Dan luka itu semakin dalam. Karena dianggap tidak pernah penting. Aisyah tidak langsung menyadari perubahan itu. Awalnya hanya hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk dianggap masalah. Namun cukup besar untuk melukai hati seorang ibu. Pagi itu, Aisyah membangunkan Naila seperti biasa. "Nak, bangun, sudah pagi." Tidak ada jawaban. Ia mendekat, mengelus rambut anaknya. Naila membuka mata, tapi tidak tersenyum seperti biasanya. "Kenapa sayang?" tanya Aisyah lembut. "Capek," jawab Naila singkat. Jawaban itu sederhana, tapi membuat dada Aisyah menghangat aneh. Anak seusia 8 tahun jarang berkata capek tanpa sebab. Di meja makan, Faris pun tidak banyak bicara. Biasanya ia paling cerewet, paling ribut, paling banyak bertanya. Hari ini, ia hanya mengaduk nasinya pelan. "Faris nggak lapar?" Aisyah mencoba tersenyum. Faris menggeleng. "Bunda, nanti ayah pulang?" Pertanyaan itu seperti jarum kecil yang menusuk. "Insya Allah pulang nak," jawab Aisyah meski hatinya ragu. Anak-anak saling pandang. Mereka sudah terlalu sering mendengar jawaban yang sama. Sepeninggal Rizal yang semakin jarang terlihat, Aisyah berusaha mengisi kekosongan itu. Ia berperan ganda. Ibu sekaligus ayah. Pendengar sekaligus penenang. Namun, sekuat apapun ia mencoba, anak-anak tetap merasakan ada yang hilang. Dan yang paling menyakitkan, Aisyah mulai kehilangan dirinya sendiri.
Suatu siang, Aisyah menjemput Naila di sekolah. Di perjalanan pulang, Naila duduk diam, memandangi jalan. Di sekolah kenapa, nak? Aisyah bertanya hati-hati. Naila menggigit bibirnya. Teman-teman bilang ayah jarang jemput. Aisyah terdiam. Aku bilang ayah kerja. Lanjut Naila, suaranya pelan. Tapi kenapa ayah jarang main sama kita? Kalimat itu jatuh pelan, namun menghancurkan. Aisyah berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia memarkir motor, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata anaknya. Naila, ayah sayang sama kamu, katanya meski hatinya bergetar. Kalau sayang, kenapa nggak pernah ada? Tanya Naila polos. Aisyah tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia kalah oleh kejujuran seorang anak. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Aisyah duduk di kamar mereka. Ia memandangi wajah kecil yang tertidur damai. Tangannya bergetar saat mengelus pipi Faris. Maafin Bunda, bisiknya. Bunda berusaha kuat, tapi ternyata Bunda juga lelah. Air matanya jatuh satu persatu ke spray. Ia sadar. Anak-anak bukan hanya melihat senyum ibunya. Mereka juga merasakan kesedihannya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai sering kehilangan fokus. Masakan gosong. Cucian lupa diangkat. Pikiran melayang kemana-mana. Bukan karena ia malas, tapi karena jiwanya kelelahan. Suatu sore, Faris jatuh saat bermain. Luturnya berdarah. Ia menangis keras. Aisyah berlari panik, memeluknya erat. Sakit, Bun, sakit. Faris terisak. Aisyah menggendongnya ke kamar mandi. Tangannya gemetar saat membersihkan luka. Ibu di sini, nak. Ibu di sini, katanya berulang-ulang. Namun di dalam hatinya, ada suara lain yang berteriak. Kenapa aku selalu sendirian mengurus semuanya? Malam itu, Rizal pulang agak lebih awal. Aisyah berharap, mungkin ini kesempatan. Mas, Faris tadi jatuh, katanya pelan. Rizal meletakkan tasnya. Parah? Tidak, tapi, ya sudah kan gak apa-apa. Potong Rizal. Aisyah terdiam. Ia tidak sedang membicarakan luka Faris. Ia sedang membicarakan kelelahannya sendiri. Namun sekali lagi, ia tidak dianggap. Naila mulai berubah. Ia jadi pendiam. Jarang bercerita. Suatu malam, Aisyah memergoki Naila menangis sendirian di kamar. Naila, kenapa? Naila menghapus air matanya cepat-cepat. Aku nggak kenapa-kenapa. Aisyah duduk di sampingnya, memeluknya. Nak, kamu boleh sedih. Naila terdiam sejenak. Lalu berkata lirih. Aku takut Bunda pergi. Kalimat itu membuat Aisyah membeku. Pergi kemana? Tanyanya gemetar. Seperti ayah, jawab Naila. Aisyah memeluk anaknya erat-erat. Napasnya tersengal. Bunda nggak akan pergi, katanya cepat. Bunda janji. Namun dalam hatinya, ia bertanya. Bagaimana jika aku hancur sebelum sempat menepati janji itu? Sejak malam itu, Aisyah mulai sering sakit kepala. Tidurnya tidak nyenyak. Dadanya sering terasa sesak. Ia tetap bangun pagi. Tetap tersenyum. Tetap menjalankan perannya. Tapi semua itu terasa kosong. Ia mulai sadar satu hal yang menakutkan. Tangan menunjuk kanan anak-anak bukan hanya kehilangan kehadiran ayah. Mereka perlahan kehilangan ibu yang utuh. Bukan karena Aisyah tidak sayang. Justru karena ia terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di depan anak-anak, ia tetap berkata, Bunda kuat. Namun saat sendirian, ia berbisik pada cermin. Aku juga manusia. Dan disitulah, luka rumah tangga itu tidak lagi tersembunyi. Ia mulai merembet. Menyentuh hati-hati kecil. Yang seharusnya tidak ikut terluka. Malam itu hujan turun tanpa aba-aba. Rintiknya pelan di awal, lalu berubah deras, seolah langit ikut meluapkan sesuatu yang selama ini ditahan. Aisyah berdiri di dapur, menatap jam dinding. Jarumnya sudah melewati angka pukul 23.30. Makan malam masih tertutup tudung saji. Nasi sudah mengering. Sayur sudah dingin. Anak-anak tertidur di kamar dengan mata sembab karena terlalu lama menunggu. Aisyah menarik napas panjang.
Bukan untuk berharap Rizal segera pulang, melainkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Tenang, jangan nangis dulu, katanya pada dirinya sendiri. Namun dadanya terasa terlalu sesak untuk sekadar ditenangkan. Pintu rumah akhirnya terbuka. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan rasa bersalah. Rizal masuk sambil melepas sepatu. Wajahnya lelah, tapi ekspresinya biasa saja. Aisyah berdiri dari kursinya. "Mas," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Rizal menoleh sekilas. "Ada apa?" Aisyah menelan ludah. Tangannya bergetar, tapi kali ini ia tidak mundur. "Kamu tahu jam berapa sekarang?" Rizal melirik jam di ponselnya. "Kenapa?" "Anak-anak nunggu kamu." Mereka tidur sambil nanya, "Ayah pulang atau tidak?" Nada suara Aisyah bergetar. Bukan marah. Lebih mirip lelah yang sudah terlalu lama disimpan. Rizal menghela napas kasar. "Kamu tuh kenapa sih?" "Aku capek, jangan mulai." Kalimat itu menjadi pemantik. Aisyah terdiam beberapa detik. Dadanya naik turun cepat. "Mas," ia mengangkat wajahnya. "Aku juga capek." Rizal berhenti melangkah. "Capek apa?" tanyanya tajam. "Kamu di rumah saja." Kalimat itu jatuh seperti bom. Aisyah tertawa kecil. Tapi tawanya hampa. "Di rumah saja?" ulangnya lirih. "Mas pikir aku nggak kerja?" Rizal menyilangkan tangan. "Ya bedalah. Aku yang cari uang." Saat itulah, benteng kesabaran Aisyah runtuh. "Aku bangun sebelum subuh." Suara Aisyah meninggi untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. "Aku tidur paling malam. Aku ngurus anak-anak sendirian. Aku jadi ibu sekaligus ayah saat kamu nggak ada." Rizal terkejut. Matanya membesar. "Aku nggak pernah minta kamu kaya." Lanjut Aisyah dengan suara pecah. "Aku cuma minta kamu hadir." Air matanya jatuh. Bukan satu. Bukan dua. Tangisnya akhirnya keluar. Tanpa izin, tanpa bisa dihentikan. "Kamu tahu rasanya ditanya anak sendiri, 'Kenapa ayah nggak pernah ada?'" Aisyah menutup wajahnya. "Aku nggak tahu harus jawab apa lagi, Mas." Rizal terdiam. Namun bukannya mendekat. Ia justru mengeraskan suara. "Jangan libatin anak-anak." Aisyah mengangkat kepala dengan mata merah. Justru mereka yang sudah terlalu lama merasakan semuanya. Rizal berjalan mondar-mandir. Tangannya meremas rambut. "Kamu dramatis," katanya akhirnya. Kata itu adalah tusukan terakhir. Aisyah membeku. Tubuhnya bergetar hebat. "Dramatis?" ulangnya pelan. Ia menatap Rizal dengan mata yang penuh luka. "Aku diam bertahun-tahun, itu dramatis? Aku nangis di kamar mandi biar anak-anak nggak lihat, itu dramatis? Aku pura-pura kuat setiap hari, itu dramatis?" Suaranya meninggi. Lalu pecah total. "Aku manusia, Mas. Aku bukan tembok." Tangisnya meledak. Napasnya tersengal. Ia hampir jatuh berpegangan pada meja. Rizal terpaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya benar-benar hancur. Teriakan itu membangunkan anak-anak. "Bunda!" Suara kecil Faris terdengar dari ambang pintu. Naila berdiri di belakangnya, memeluk boneka. Aisyah terkejut. Ia langsung menutup wajahnya, berusaha menenangkan diri. "Masuk kamar," katanya cepat, menahan tangis. Namun Naila melangkah mendekat. "Bunda nangis?" tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat Aisyah runtuh. Ia berjongkok dan memeluk anak-anaknya erat. "Maaf, maaf," ucapnya berulang-ulang. Rizal berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia tidak pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Istrinya menangis. Anak-anak ketakutan. Dan semua itu terjadi di rumah yang ia kira baik-baik saja. Setelah anak-anak kembali tidur, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara hujan dan napas berat Aisyah. Rizal duduk perlahan. Nada suaranya berubah lebih rendah. "Kamu kenapa nggak pernah bilang?" Aisyah tersenyum pahit. "Aku sudah bilang, Mas, berkali-kali. Kamu yang nggak pernah dengar." Kalimat itu membuat Rizal terdiam lama. "Aku pikir kamu kuat."
katanya akhirnya. Aisyah menatapnya. Matanya lelah. Suaranya tenang, terlalu tenang. Aku kuat karena nggak ada pilihan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Malam itu, Aisyah masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Tubuhnya gemetar. Kepalanya pusing hebat. Dadanya nyeri. Ia berbaring sambil memeluk bantal. Air matanya membasahi kain. Ya Allah, aku sudah bicara. Sekarang aku pasrah. Di ruang tamu, Rizal duduk sendirian. Kata-kata Aisyah berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut kehilangan. Takut terlambat. Namun ia belum tahu bahwa malam itu bukan akhir ledakan. Itu hanyalah awal dari konsekuensi. Pagi itu rumah terasa berbeda. Bukan karena lebih sepi, melainkan karena tidak ada suara Aisyah. Biasanya, sebelum subuh, dapur sudah menyala. Bau nasi hangat dan air mendidih selalu jadi tanda hari dimulai. Namun hari ini, dapur gelap. Sunyi. Dingin. Rizal terbangun oleh suara Faris yang memanggil dari kamar. Ayah, Bunda belum bangun. Rizal melirik jam. Pukul 6.20. Ia bangkit dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ia membuka pintu kamar. Aisyah masih terbaring. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aisyah? Rizal memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat. Menyentuh kening istrinya. Panas. Aisyah. Suaranya meninggi. Aisyah membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Bibirnya bergetar. Kepala pusing sekali. Ucapnya lirih. Rizal panik. Ia tidak pernah melihat istrinya selemah ini. Selama ini, Aisyah selalu bangun. Selalu kuat. Selalu siap. Dan sekarang, perempuan itu bahkan kesulitan untuk duduk. Di perjalanan menuju klinik, Aisyah hanya terdiam. Matanya terpejam, napasnya pendek-pendek. Naila duduk di belakang, menggenggam tangan ibunya erat. Bunda jangan tidur. Katanya ketakutan. Aisyah mencoba tersenyum, tapi gagal. Bunda capek sedikit, nak. Kalimat itu terdengar ringan. Namun Rizal tahu. Ini bukan capek biasa. Dokter memeriksa Aisyah cukup lama. Rizal menunggu di luar dengan tangan gemetar. Ketika dokter keluar, wajahnya serius. Istrinya kelelahan berat, katanya. Fisik dan psikis. Rizal terdiam. Tekanan darahnya turun, pola tidurnya sangat buruk. Kalau dibiarkan, bisa berdampak lebih serius. Kata psikis menggema di kepala Rizal. Ia menelan ludah. Dia harus banyak istirahat. Kurangi stres. Dan, tolong, jangan biarkan dia menanggung semuanya sendiri. Kalimat terakhir itu terasa seperti teguran yang ditujukan langsung padanya. Di rumah, Aisyah hanya bisa berbaring. Anak-anak mondar-mandir dengan wajah cemas. Naila duduk di samping ranjang. Bunda, aku bisa bikin teh, katanya polos. Aisyah menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, sayang. Suara itu lemah. Bukan suara ibu yang biasa mereka dengar. Dan disitulah, Rizal merasa sesuatu retak di dalam dadanya. Ia melihat anak-anaknya harus belajar menahan diri. Ia melihat istrinya tak lagi mampu menyembunyikan lelah. Dan semua itu terjadi saat ia masih merasa dirinya sudah cukup berjuang. Hari-hari berikutnya, Aisyah lebih banyak diam. Bukan karena marah. Bukan karena menyalahkan. Ia hanya kehabisan tenaga untuk berbicara. Rizal mencoba membantu. Memasak seadanya. Mengantar anak-anak. Namun setiap kali ia masuk kamar dan melihat Aisyah menatap kosong ke langit-langit, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Maaf, ucap Rizal suatu malam. Aisyah menoleh pelan. Untuk apa? Tanyanya lirih. Rizal terdiam. Ia ingin mengatakan banyak hal. Tapi kata-kata terasa terlalu kecil dibanding luka yang sudah terjadi. Malam itu, Rizal duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela. Ia mengingat semua percakapan mereka. Kamu di rumah saja. Kamu terlalu sensitif.
Jangan dibesar-besarkan. Setiap kalimat itu kini terdengar kejam. Bukan karena niatnya, tapi karena dampaknya. Ia baru sadar satu hal yang pahit. Tangan menunjuk kanan ia tidak kehilangan Aisyah karena perempuan lain, tapi karena ia tidak pernah benar-benar hadir. Keesokan harinya, Rizal mengajukan cuti. Pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Ia menyiapkan sarapan. Anak-anak memandang dengan heran. "Ayah masak?" tanya Faris. Rizal tersenyum kecil. "Iya, ayah belajar." Naila memandang ke arah kamar. "Bunda kenapa sering diam sekarang?" Pertanyaan itu menusuk. Rizal berlutut di depan anaknya. "Karena ayah telat belajar jadi suami yang baik." Naila tidak sepenuhnya mengerti. Tapi ia mengangguk. Di kamar, Aisyah membuka mata saat Rizal masuk membawa segelas air. "Kamu minum obat dulu." Aisyah menerimanya pelan. "Terima kasih," ucapnya singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Dan justru itu yang membuat Rizal semakin takut. Ia lebih memilih Aisyah marah daripada sedingin ini. Malam itu, Aisyah berbicara. Bukan dengan suara tinggi. Bukan dengan air mata. Justru dengan ketenangan yang mengerikan. "Aku bukan ingin kamu merasa bersalah," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku hampir hilang." Rizal menunduk. Dadanya sesak. "Aku terlalu lama menahan, sampai tubuhku sendiri yang berhenti." Ia menatap Rizal. "Kalau aku tidak jatuh sakit, apa kamu akan tetap menganggap aku baik-baik saja?" Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah terlalu jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rizal menangis. Bukan tangis keras. Bukan tangis dramatis. Tangis seorang pria yang baru sadar. Ia hampir kehilangan segalanya. Ia menggenggam tangan Aisyah dengan hati-hati. "Aku janji akan berubah," katanya. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menarik tangannya perlahan. "Aku tidak butuh janji," ucapnya tenang. "Aku butuh bukti dan waktu." Kalimat itu seperti jarak yang terbentang di antara mereka. Pagi itu matahari masuk pelan melalui celah gorden. Cahayanya jatuh tepat di wajah Aisyah. Ia terbangun dengan napas lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Tubuhnya masih lemah, tapi kepalanya tidak lagi berdenyut sekeras kemarin. Di sampingnya, ranjang kosong. Aisyah menoleh. Biasanya, ia akan langsung merasa sepi. Namun pagi ini, berbeda. Dari dapur, terdengar suara piring dan sendok beradu. Ada aroma telur goreng, agak gosong, tapi nyata. Aisyah tersenyum kecil. Senyum pertama yang keluar tanpa dipaksa. Rizal berdiri kikuk di dapur. Celemek dipakainya terbalik. Keningnya berkerut saat mencoba menuang teh. Naila dan Faris duduk di meja, memperhatikan ayah mereka dengan mata berbinar. "Ayah salah lagi," kata Faris polos. Rizal terkekeh kecil. "Iya, ayah masih belajar." "Belajar." Kata itu sederhana. Tapi bagi Aisyah, terdengar seperti pengakuan yang selama ini ia tunggu. Saat Rizal melihat Aisyah berdiri di ambang pintu, ia langsung menoleh. "Kamu sudah bangun?" Nada suaranya berbeda. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Aisyah mengangguk. "Jangan berdiri lama," kata Rizal cepat. "Duduk. Aku bawakan sarapan." Aisyah menurut. Bukan karena disuruh, melainkan karena ia ingin melihat sejauh apa perubahan itu nyata. Rizal meletakkan piring di depannya. "Maaf kalau rasanya aneh," katanya. Aisyah mencicipi. Telurnya terlalu asin. Namun matanya berkaca-kaca. "Enak," katanya jujur. "Karena kamu buat." Rizal terdiam sesaat. Lalu mengangguk kecil. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Tidak langsung indah. Tidak langsung sempurna. Rizal mulai pulang lebih awal. Ia mengantar anak-anak ke sekolah. Ia mendengarkan, meski sering masih kikuk. Namun Aisyah juga berubah. Ia tidak lagi memaksakan senyum. Jika lelah, ia bilang. Jika sedih, ia diam tanpa merasa bersalah. Dan disitulah perbedaan terbesar terjadi. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Aisyah dan Rizal duduk di ruang tamu. Tanpa televisi.
Tanpa ponsel. Hanya mereka, dan kejujuran yang selama ini tertunda. Aku takut, Mas, kata Aisyah akhirnya. Rizal menoleh. Tak memotong. Tak membantah. Takut kenapa? Aku takut, perubahan ini cuma karena aku hampir hilang. Kalimat itu keluar pelan, tapi penuh luka. Rizal menghela napas panjang. Aku juga takut, katanya jujur. Takut kamu nggak percaya lagi sama aku. Aisyah menatapnya. Kepercayaan itu bukan hilang, katanya. Tapi retak. Dan retakan itu nggak bisa langsung ditutup. Rizal mengangguk. Ia tidak membela diri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar. Aku nggak minta kamu jadi sempurna, lanjut Aisyah. Aku cuma ingin dihargai sebagai manusia. Bukan cuma istri. Bukan cuma ibu. Rizal menunduk. Aku terlalu sibuk jadi penyedia, sampai lupa jadi pendamping. Aisyah tersenyum tipis. Dan aku terlalu sibuk bertahan, sampai lupa aku juga boleh lelah. Malam itu tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui kesalahannya masing-masing. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mulai pulih. Bukan hanya tubuhnya. Hatinya juga. Ia kembali menulis di buku kecilnya. Kembali membaca. Kembali mengenali dirinya sendiri. Rizal memperhatikan dari jauh. Tidak mengganggu. Tidak menuntut. Ia belajar satu hal penting. Mencintai tidak selalu berarti mendekat, kadang berarti memberi ruang. Suatu sore, Naila mendekat ke Aisyah. Bunda, katanya ragu. Kenapa, Nak? Ayah sekarang sering senyum. Aisyah tersenyum. Iya, Bunda juga, lanjut Naila. Aisyah terdiam sejenak. Lalu memeluk anaknya erat. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa bekas luka. Ada hari-hari ketika Aisyah masih teringat masa-masa ia menangis sendirian. Ada hari-hari ketika Rizal menyesal terlalu dalam. Dan mereka belajar menerima satu kenyataan pahit. Tangan menunjuk kanan, tidak semua luka rumah tangga bisa hilang. Sebagian hanya bisa sembuh dengan bekas. Suatu malam, Rizal berkata pelan. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin jadi suami yang lebih cepat sadar. Aisyah menatapnya lama. Aku juga, katanya. Aku ingin belajar bicara sebelum tubuhku menyerah. Mereka saling menatap. Bukan dengan cinta membara, tapi dengan pemahaman yang dalam. Mereka memilih bertahan. Bukan karena takut berpisah. Bukan karena anak-anak semata. Tapi karena akhirnya mereka berjuang bersama. Bukan saling meninggalkan dalam diam. Dan Aisyah belajar satu hal penting. Tangan menunjuk kanan, menjadi istri yang kuat bukan berarti menahan segalanya. Kuat adalah berani jujur, bahkan jika itu berisiko. Rizal pun belajar. Tangan menunjuk kanan menjadi suami bukan hanya soal memberi nafkah, tapi soal hadir sebelum terlambat.